Ringkasan film Mufasa, The Lion King. Film ini disutradarai oleh Barry Jenkins dan menampilkan perjalanan emosional, perjuangan, dan keberanian yang membentuk Mufasa menjadi raja legendaris dari Pride Lands. Awal kehidupan Mufasa. Film ini dimulai dengan memperkenalkan Mufasa sebagai seekor singa muda yang tumbuh dalam kondisi sulit. Mufasa adalah seekor yatim piatu yang tidak lahir dalam keluarga kerajaan seperti yang diasumsikan banyak orang. Ia hidup di pinggiran Pride Lands, sebuah wilayah yang didominasi oleh kelaparan dan pertempuran untuk bertahan hidup. Kehidupan awal Mufasa diwarnai dengan perjuangan keras, ketidakpastian, dan rasa tidak memiliki tujuan. Kisah dimulai dengan Mufasa yang diselamatkan dari ancaman predator oleh Rafiki, seorang mandril bijaksana yang kelak menjadi penasihat spiritual kerajaan. Rafiki melihat potensi besar dalam diri Mufasa, meskipun ia hanyalah seekor singa muda yang kesepian. Dengan bimbingan Rafiki, Mufasa mulai belajar tentang pentingnya keberanian, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kehidupan. Pertemuan dengan Scar. Di tengah perjuangannya untuk bertahan hidup, Mufasa bertemu dengan Taka, yang kelak dikenal sebagai Scar. Taka adalah saudara tirinya, yang juga berasal dari garis kerajaan, tetapi merasa diabaikan karena karismanya tidak sebanding dengan Mufasa. Hubungan awal antara Mufasa dan Taka penuh dengan dinamika yang kompleks. Meskipun mereka memiliki ikatan darah, kecemburuan Taka terhadap Mufasa mulai tumbuh seiring waktu. Dalam salah satu adegan paling emosional, Taka mencoba membuktikan dirinya dengan menantang seekor kerbau liar, tetapi usahanya berakhir dengan kegagalan dan cedera di wajahnya. Insiden ini menciptakan luka fisik yang menjadi ciri khas Scar, sekaligus menanamkan kebencian mendalam terhadap Mufasa. Taka merasa bahwa Mufasa adalah penyebab semua penderitaannya, meskipun kenyataannya tidak demikian. Perjalanan menuju kebesaran. Seiring bertambahnya usia, Mufasa mulai menunjukkan kepemimpinan alami yang membuatnya semakin dihormati oleh hewan-hewan di Pride Lands. Namun, perjalanan menuju kebesaran tidak mudah. Mufasa menghadapi berbagai ujian, termasuk konflik internal dalam Pride Lands, ancaman dari hiena, dan tekanan untuk membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin. Salah satu momen penting dalam film ini adalah saat Mufasa memimpin kelompok hewan untuk mengatasi krisis kelaparan yang disebabkan oleh kekeringan panjang. Dengan bantuan Rafiki dan sahabat barunya, Sarabi, yang kelak menjadi ratu, Mufasa menunjukkan keberanian luar biasa dengan memimpin ekspedisi untuk mencari sumber air baru. Perjuangan ini tidak hanya memperkuat hubungannya dengan Sarabi, tetapi juga membangun kepercayaan di antara hewan-hewan lain.
Konflik dengan Scar. Ketika Mufasa mulai diakui sebagai pemimpin yang sah, kecemburuan Scar mencapai puncaknya. Scar, yang selama ini menyimpan dendam, mulai merencanakan cara untuk menggulingkan Mufasa. Ia menjalin aliansi dengan Hyena, yang merasa diabaikan oleh kerajaan. Aliansi ini menjadi ancaman besar bagi Mufasa dan Pride Lands. Dalam salah satu adegan paling intens, Scar dan Hyena meluncurkan serangan mendadak yang hampir membunuh Mufasa. Namun, dengan keberanian dan kecerdasannya, Mufasa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Meskipun demikian, pertempuran ini meninggalkan luka emosional yang mendalam pada Mufasa. Terutama karena ia harus berhadapan langsung dengan pengkhianatan saudaranya sendiri. Pelajaran tentang kepemimpinan. Di tengah konflik dan perjuangan, Mufasa belajar pelajaran penting tentang kepemimpinan. Rafiki mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuatan atau karisma, tetapi juga tentang melayani orang lain dan menjaga keseimbangan dalam ekosistem. Dalam salah satu momen paling inspiratif, Rafiki membawa Mufasa ke sebuah bukit dan menunjukkan Pride Lands yang luas. Sambil mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran dalam lingkaran kehidupan. Momen ini menjadi titik balik bagi Mufasa. Ia menyadari bahwa menjadi raja bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga tentang merawat, melindungi, dan memberikan harapan kepada semua makhluk hidup. Akhir yang menginspirasi. Film ini mencapai klimaks dengan Mufasa akhirnya dinobatkan sebagai Raja Pride Lands. Dalam upacara penobatan yang megah, semua hewan berkumpul untuk memberi penghormatan kepada raja baru mereka. Mufasa, yang telah melalui banyak cobaan dan kesulitan, berdiri di atas batu singa dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Namun, film ini juga memberikan petunjuk tentang konflik yang akan datang. Dalam adegan terakhir, Scar terlihat dari kejauhan, menyusun rencana baru untuk merebut tahta. Ini memberikan jembatan menuju kisah The Lion King yang kita kenal. Pesan moral, Mufasa, The Lion King bukan hanya sebuah kisah tentang asal-usul seorang raja, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, pengampunan, dan tanggung jawab. Film ini mengajarkan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, memiliki potensi untuk menjadi besar jika mereka bersedia belajar, berjuang, dan melayani orang lain. Dengan animasi yang memukau, musik yang emosional, dan cerita yang mendalam, film ini tidak hanya memperluas dunia The Lion King, tetapi juga memberikan penghormatan yang layak kepada salah satu karakter terbaik dalam sejarah Disney. Hubungan lebih lanjut antara Mufasa dan Scar. Hubungan antara Mufasa dan Scar dalam film prequel Mufasa.
The Lion King menjadi inti dari dinamika emosional yang membentuk konflik di film The Lion King 1994. Berikut adalah eksplorasi lebih lanjut tentang hubungan mereka, awal hubungan. Saudara yang bertolak belakang, Mufasa dan Scar, yang saat itu dikenal sebagai Taka, memiliki hubungan yang kompleks sejak awal. Meski mereka bersaudara, latar belakang dan sifat mereka sangat berbeda. 1. Kepribadian, Mufasa digambarkan sebagai singa yang kuat, bijaksana, dan rendah hati. Ia menunjukkan kepemimpinan alami bahkan saat masih muda. Taka, di sisi lain, penuh dengan kecemburuan dan ambisi. Ia merasa diabaikan oleh keluarga dan hewan-hewan di Pride Lands karena kurangnya karisma dan kekuatannya dibandingkan Mufasa. 2. Persaingan. Dari masa kecil, Taka sering mencoba bersaing dengan Mufasa untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan, baik dari orang tua mereka maupun dari hewan-hewan lain. Perasaan rendah diri Taka tumbuh menjadi kebencian, terutama setelah ia terluka dalam insiden dengan kerbau liar, yang membuatnya mendapat bekas luka, Scar, di wajahnya. Nama, Scar, menjadi simbol rasa malu dan penghinaan yang ia kaitkan dengan Mufasa. Pergeseran hubungan, rasa hormat yang memudar. Seiring waktu, hubungan antara Mufasa dan Scar semakin memburuk. 1. Kecemburuan yang mendalam. Ketika Mufasa mulai menunjukkan potensi untuk menjadi pemimpin, Scar merasa terancam. Ia percaya bahwa dirinya lebih layak menjadi raja. Meskipun tindakannya sering didorong oleh ego dan ambisi pribadi. Kecemburuan Scar diperburuk oleh perhatian khusus yang diberikan oleh Rafiki dan Sarabi kepada Mufasa. 2. Pengkhianatan awal. Dalam salah satu momen penting, Scar mencoba menjebak Mufasa dengan membantu hiena menyerang Pride Lands. Namun, rencana ini gagal karena keberanian dan kecerdikan Mufasa. Meskipun Mufasa memaafkan Scar, pengkhianatan ini memperdalam jurang di antara mereka. Dinamika kekuasaan, tanggung jawab dan ambisi ketika Mufasa diangkat menjadi Raja Pride Lands. Scar merasa benar-benar kehilangan tempatnya dalam hierarki kekuasaan. Dinamika ini menyoroti dua filosofi yang bertolak belakang. 1. Mufasa, pemimpin yang bijaksana. Mufasa memimpin dengan prinsip lingkaran kehidupan, di mana keseimbangan dan keharmonisan alam menjadi prioritas. Ia percaya bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Sebagai raja, Mufasa mencoba merangkul Scar dalam pemerintahan, tetapi Scar menolak. Ia menganggap tawaran Mufasa sebagai penghinaan, bukan bentuk pengakuan. 2. Scar, pemimpin yang manipulatif. Scar melihat kekuasaan sebagai alat untuk memenuhi ambisinya.
Ia percaya bahwa Mufasa terlalu lemah karena lebih mementingkan kesejahteraan orang lain daripada kekuasaan pribadi. Ketidakpuasan ini mendorong Scar untuk merencanakan kudeta, yang menjadi inti dari konflik dalam film aslinya, The Lion King. Tragedi hubungan, kejatuhan dan pengkhianatan. Dalam The Lion King, hubungan antara Mufasa dan Scar mencapai puncaknya dalam bentuk pengkhianatan tragis. Scar, yang telah lama merencanakan perebutan kekuasaan, memanfaatkan rasa percaya Mufasa untuk menjebaknya. Dalam adegan yang tak terlupakan, Scar membunuh Mufasa dengan mendorongnya jatuh dari tebing ke kawanan wildebeest yang mengamuk. Momen ini tidak hanya mengakhiri hidup Mufasa tetapi juga menggambarkan kehancuran total hubungan mereka sebagai saudara. Pengkhianatan Scar adalah hasil dari tahun-tahun kebencian yang terpendam, kecemburuan, dan ambisi buta. Makna filosofis di balik hubungan mereka. Hubungan antara Mufasa dan Scar memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan 1. Kontras nilai. Mufasa melambangkan kepemimpinan berbasis pengabdian, keseimbangan, dan tanggung jawab. Scar melambangkan ambisi egois, manipulasi, dan kehancuran akibat kecemburuan. 2. Dinamika keluarga. Kisah ini mengeksplorasi tema universal tentang persaingan saudara, konflik keluarga, dan dampak pengabaian emosional. 3. Lingkaran kehidupan. Sementara Mufasa memahami pentingnya harmoni dalam ekosistem, Scar hanya peduli pada keuntungan pribadi, yang akhirnya menyebabkan kehancuran Pride Lands di bawah pemerintahannya. Penutup. Meskipun Mufasa mencoba membangun hubungan baik dengan Scar, perbedaan nilai dan ambisi mereka terlalu besar untuk diatasi. Hubungan mereka adalah tragedi keluarga klasik yang berakhir dengan pengkhianatan, tetapi juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya memimpin dengan hati dan kesadaran akan tanggung jawab. Konflik ini meninggalkan warisan yang mendalam, terutama bagi Simba, yang harus menghadapi bayangan masa lalu dan menemukan jalannya sendiri sebagai raja.